wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada dosen penguji, yaitu Bapak Dian Anwar, beserta asisten dosen penguji, yaitu Bang Nurudin. Di sini kami akan mempresentasikan proposal usaha kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan nama produknya adalah Risol Easy. Kelompok 4 ini beranggotakan dengan 2 orang, yaitu saya sendiri, Isdihat Riana Rumsari, bersama rekan saya, Saudari Harum Rahma Putri. Pada pemaparan proposal usaha kami akan dipaparkan menjadi 2 sesi. Pada sesi pertama akan dibawakan oleh Saudari Harum terkait pembahasan aspek riset pasar dan riset produk. Kedua yaitu profil usaha. Ketiga aspek legalitas usaha. Yang keempat aspek pasar dan pemasaran. Dan yang kelima yaitu forecasting. Selanjutnya, untuk sesi kedua akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Isdihat Riana Arumsari terkait pembahasan aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek lingkungan industri, aspek kriteria investasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk pemaparan sesi pertama, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Saudari Harum. Kepada Saudari Harum, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Harum Rahma Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu aspek riset pasar dan riset produk. Latar belakang. Yang pertama yaitu terjun menjadi seorang entrepreneur di usia muda. Seperti yang kita ketahui bahwa sudah banyak orang yang telah terjun ke dalam bidang entrepreneur di usia muda. Oleh karena itu, kelompok kami berencana untuk mengembangkan ide-ide inovatif berdasarkan data jenis produk yang paling banyak diminati oleh konsumen dan selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa jajanan kuliner. Yang kedua yaitu menjajakan produk-produk yang tidak lekang oleh waktu. Yang ketiga, menciptakan produk-produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang keempat yaitu menjajakan produk-produk yang dengan harga relatif terjangkau. Produk yang ditawarkan. Yang pertama yaitu ada pastry yang terdiri dari jenis croissant, sus kering, dan bolen. Kemudian makanan yaitu ada risol varian isi, donat varian rasa, dan sukune isi keju. Kemudian yang terakhir yaitu fashion, ada denim jacket, tote bag, dan celana jeans. Analisis riset produk. Yang pertama yaitu mengenai makanan. Berdasarkan diagram kuesioner di atas, yang pertama yaitu diperoleh oleh risol varian isi sebesar 45,5%, yang kedua diperoleh oleh donat varian isi yaitu dengan jumlah 34,1%, yang ketiga yaitu sukune isi keju dengan perolehan 20,5%. Yang kedua yaitu mengenai pastry. Berdasarkan diagram kuesioner tersebut, makanan croissant dan bolen pisang memperoleh nilai yang sama yaitu 38,9%. Hal ini menandakan bahwa peminat croissant dan bolen pisang sama-sama mampu bersaing, dan yang terakhir yaitu sus isi kering, perolehan sebesar 22,2%. Yang ketiga yaitu fashion. Berdasarkan diagram kuesioner di atas, pertama yang mendudukinya yaitu celana jeans, yaitu memperoleh polling sebesar 46,3%, yang kedua yaitu jaket jeans sebesar 39%, dan yang terakhir yaitu tote bag sebesar 14,5%. Berdasarkan hasil riset yang telah kami lakukan, konsumen jauh lebih tertarik dan berminat kepada jenis produk makanan, sehingga kami berinisiatif untuk membuka usaha risol varian isi. Yang kedua yaitu profil perusahaan. Usaha kami diberi nama dengan PT Orifood yang berdiri pada 13 Maret 2019. Nama Orifood sendiri terinspirasi dari kata orisinil yang berarti asli, dan slogan kami yaitu Pure Food dan Pure Comfort, yang memiliki arti bahwa selaras
yaitu kami menggunakan bahan baku yang terjamin keaslian dan kualitasnya, keaslian kehalalannya. Hal tersebut agar membuat para pelanggan kami benar-benar merasa nyaman terhadap produk dan pelayanan yang telah kami berikan. Nah, produk kami didirikan oleh saya sendiri, yaitu Harum Rama Putri, dan rekan saya Istihar Tiana Arumsari. Nah, usaha kami berada pada Jalan Cipete Raya nomor 7C, RT 7, RW 3, Cipete Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 12410. Siapa kami? Yang pertama yaitu visi dari usaha kami, yaitu menjadi perusahaan di bidang makanan ringan yang terbaik, yang digemari di Indonesia dengan meraih pasar dan terdepan dalam mengorientasikan kepuasan pelanggan. Kemudian misi dari perusahaan kami yaitu memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan menyajikan produk yang bermutu tinggi, terjamin kesehatan, kebersihan, kehalalan, dan memiliki cita rasa yang tersendiri yang berkualitas dan tidak mudah terlupakan. Bidang usaha yang kami jalankan yaitu bergerak pada bidang makanan ringan. Orifood mengspesialiskan pada makanan ringan risol varian isi, sehingga memposisikan dirinya sebagai our hospitality results. Produk kami yang pertama yaitu chicken bolognese mozzarella. Pada produk ini menggunakan bumbu-bumbu internasional, namun rasanya tetap lokal dan diolah dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, khususnya tepung terigu, diolah dengan cara higienis. Kemudian dipadukan dengan bumbu-bumbu yang bercita rasa internasional, ditambahkan dengan irisan telur dadar, potongan daging cincang, dan lelehan keju mozzarella, sehingga memberikan kesan rasa yang gurih dan crunchy dari garingnya kulit risol. Pada jenis produk ini dibanderol dengan harga sebesar Rp16.000. Yang kedua yaitu ayam geprek, merupakan menu yang paling bestseller di PT Orifood ini. Dengan bumbu-bumbu khas Indonesia, ditambah dengan suiran ayam dengan bumbu ala ayam geprek, maka produk ini dibanderol dengan harga Rp12.000. Yang ketiga yaitu salted chocolate peanuts. Menu dengan sensasi manis dan gurih ini dipadukan dengan isi selai coklat dan potongan kacang untuk memberikan kesan yang tidak hanya monoton rasa manis saja, melainkan terdapat rasa gurih dari potongan kacangnya. Nah, produk ini dibanderol dengan harga Rp14.500. Yang keempat yaitu Srikaya Pandan. Dengan menggunakan bahan dasar dari Srikaya asli, dan diolah menjadi selai, kemudian ditambahkan dengan daun pandan sebagai aroma alami, sehingga akan menambahkan sensasi harum yang begitu tradisional. Nah, untuk produk ini dibanderol dengan harga Rp10.000. Yang selanjutnya yaitu packaging. Yang pertama, packaging untuk pembelian di tempat, yang terdiri dari dua jenis, yaitu persatuan dan paper box. Bagi konsumen yang membeli lebih dari 2 buah risol dan membeli langsung di toko kami, maka akan diberi 2 jenis bungkus, yaitu kemasan persatuan buah risol yang diberi stem dengan tujuan agar tidak terkena minyak oleh risol. Kemudian, packaging paper bag untuk menapung beberapa buah risol yang diberi tepat sebagai handle atau pegangan tangan agar memudahkan saat membawa makanan tersebut. Yang kedua yaitu packaging untuk frozen food. Menggunakan 2 jenis kemasan dengan teknik vacuum packaging dan kemudian box packaging. Yang pertama, risol dimasukkan ke dalam plastik transparan yang kemudian dipres. Selanjutnya, risol dimasukkan ke dalam box yang di dalamnya terdapat cooling pad agar suhu dalam box tetap terjaga. Yang ketiga yaitu aspek legalitas usaha. Jenis legalitas usaha pada perusahaan kami yaitu PT atau perseroan terbatas. PT merupakan badan usaha yang dibentuk 2 orang atau lebih yang memiliki status hukum. Dengan demikian, dengan adanya legalitas ini di mana perusahaan yang bergerak dalam bidang tertentu dapat dinyatakan sah secara hukum. Alasan kami memilih jenis legalitas PT yaitu yang pertama aset pribadi lebih aman dan terlindungi, kemudahan dalam mengalihkan kepemilikan saham,
meningkatkan kredibilitas dan lebih profesional. Selanjutnya yaitu kesempatan memperoleh pendanaan lebih besar, dan yang terakhir yaitu bidang usaha untuk bisnis lebih beragam. Yang keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi, nah, produk risol varian isi ini merupakan produk unggulan dari PT Orifood. Produk ini memiliki beragam varian isi dan juga cita rasa, mulai dari rasa gurih, pedas gurih, serta manis. Dengan memberikan harga yang terjangkau dan menggunakan bahan-bahan yang terbaik, maka produk risol ini dengan varian isi dapat digemari oleh pelanggan untuk semua jenis kalangan. Segmentasi terdiri dari 3 jenis, yaitu ada demografis, geografis, psikologis. Yang pertama demografis. Produk risol varian isi ini ditujukan kepada seluruh masyarakat, khusus dengan target status menengah ke atas atau yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Hal ini dikarenakan harga yang kami keluarkan lumayan lebih mahal jika dibandingkan dengan produk risol lainnya. Dikarenakan produk kami ini memiliki cita rasa yang berbeda, di mana belum ada pembisnis yang mengeluarkan dengan cita rasa yang berbagai macam, dan kemudian ditambah dengan jenis packaging yang kami gunakan, yaitu terlihat menarik, sehingga membuat pelanggan tertarik untuk membelinya. Yang kedua yaitu geografis. Mengkonsumsi produk risol varian isi ini cocok di berbagai macam jenis iklim, mulai dari saat hujan maupun pada musim kemarau. Dan juga dicocok untuk pendamping seperti saat minum teh, minum susu, maupun kopi. Yang ketiga yaitu psikologis. Produk ini ditargetkan pada status sosial yang menengah ke atas, baik itu bagi mahasiswa, pekerja, maupun golongan kalangan ke atas. Hal ini dikarenakan mengingat bahwa harga produk yang kami jual dibanderol dengan harga yang cukup jauh dibandingkan dengan produk risol pada umumnya. Yang kedua yaitu targeting, terdiri dari 3 jenis, yaitu konsumen, pemasaran, dan promosi. Konsumen, untuk semua konsumen yang kami targetkan yaitu untuk semua kalangan yang mencintai jajanan sederhana, yaitu risol mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak, ibu-ibu, maupun lansia, dan spesifiknya yaitu pada rentang kalangan menengah ke atas. Untuk pemasaran yang kami lakukan sama, yaitu untuk kalangan menengah ke atas. Mengapa demikian? Karena di sini kami bisa mengatakan bahwa penyuka risol bisa merasa nikmat, tapi juga hemat. Kenapa? Karena di kafe ini kami ada beberapa pilihan menu, mulai dari satuan, lusinan, maupun paket hemat dengan harga yang murah. Yang ketiga yaitu promosi. Di sini kami juga memanfaatkan kecanggihan teknologi. Kami melakukan promosi melalui IG, WhatsApp, website, Line, dan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Untuk positioning ya yang terdiri dari 2 jenis, yaitu menentukan keunggulan, dan yang kedua menggambarkan value yang unggul. Yang pertama menentukan keunggulan. Dari segi teknologinya, kami menentukan keunggulan berdasarkan segi teknologi, dikarenakan kami tidak hanya tersedia offline saja, tetapi kami juga fokus pada kecanggihan teknologi, yaitu menjual produk pada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Yang kedua, menggambarkan value yang unggul. Keunggulan yang ada pada kafe kami yaitu pelanggan dapat menikmati risol dengan berbagai varian isi. Yang kedua, desain kemasan yang kami gunakan yaitu unik dan cantik, sehingga membuat pelanggan tertarik dan mudah dalam membawanya. Untuk forecasting, kami menggunakan forecasting untuk produk jenis risol ayam geprek. Data yang kami gunakan yaitu data penjualan mulai dari periode Maret 2020 sampai dengan Maret 2021. Dan di sini kami menggunakan forecasting menggunakan metode MA atau moving average dan IS atau exponential smoothing. Untuk metode moving average,
Trimon atau moving average 3 bulan, berdasarkan hasil peramalan atau berdasarkan data tersebut, didapatkan perkiraan permintaan konsumen pada bulan April yaitu sebesar 693 dengan gunakan metode moving average 3 bulan dan didapatkan hasil error sebesar 14,40%. Sedangkan dengan menggunakan jenis metode exponential smoothing, pada produk risol kami pada bulan April 2021 diperoleh perhitungan permintaan konsumen sebesar 649 yaitu dengan error sebesar 13,49%. Kesimpulan, berdasarkan tabel perbandingan di atas, jika dibandingkan antara metode moving average atau dengan exponential smoothing, yang menghasilkan error terkecil yaitu adalah metode exponential smoothing sebesar 13,49%. Nah, untuk grafik permintaan, grafik di atas menunjukkan bahwa data penjualan untuk produk risol dengan isian ayam geprek tidak menunjukkan perolehan data yang konsisten dan mengalami fluktuasi data penjualan disebabkan oleh keinginan konsumen yang tidak mengalami sebuah kepastian. Hal ini dikarenakan bahwa data tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan dari perolehan biasanya dan permintaan yang datang dari konsumen tidak dapat dipastikan jumlahnya sehingga grafik yang kita peroleh tidak konsisten. Selanjutnya yaitu bab 6 mengenai terkait aspek teknis dan teknologi. Pada PT Orifu terdapat dua tempat yang dianggap penting. Yang pertama yaitu rumah produksi dan yang kedua yaitu kafe. Untuk rumah produksi ini disediakan beberapa area yang diperuntukkan bagi karyawannya. Area tersebut terdapat musola sebagai tempat ibadah, kantin untuk tempat istirahat dan mengisi perut para karyawan. Kemudian terdapat 2 kamar mandi luar, 1 tempat TPS atau TPA untuk mengumpulkan sampah-sampah produksi. Tempat ini berada di area paling belakang rumah produksi. Dan yang terakhir yaitu terdapat lahan parkiran untuk kendaraan para karyawannya. Untuk memperjelas isi dalam rumah produksi ini sebagai berikut. Area yang terletak di dalam rumah produksi saling berurutan satu sama lainnya. Hal ini untuk mempermudah alur proses pergerakan produksi pembuatan risol agar lebih sistematis dan juga efisien. Diawali dengan ruangan satpam untuk memantau dan menjaga proses keluar masuknya barang. Lalu barang yang sudah sampai masuk ke area penerimaan untuk melakukan pengecekan atas unit atau kualitas yang dipinta. Setelah sesuai, kemudian disimpan sementara di gudang bahan baku untuk menunggu proses selanjutnya. Terdapat pula kantor yang diperuntukkan untuk melakukan proses administrasi terhadap produk risol. Kemudian tersedia juga ruangan peralatan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu peralatan di ruang produksi mengalami kekurangan atau mengalami kerusakan. Lalu terdapat 2 buah kamar mandi dalam, dan selanjutnya di sampingnya terdapat ruang produksi yang bahan-bahan baku dapat diambil langsung di tempat gudang bahan baku. Ruang produksi ini nyambung dengan ruang pengemasan agar waktunya lebih efisien. Setelah dikemas menggunakan teknik vacuum packaging dan telah diberi box, selanjutnya risol ditempatkan di ruang pendingin agar lebih awet. Selanjutnya, setelah itu masuk ke ruang inspeksi untuk mengecek apakah terdapat packaging yang mengalami kerusakan atau tidak. Jika rusak, maka dikembalikan kembali ke ruang packaging. Jika tidak ada, maka ditempatkan ke gudang barang jadi untuk dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikirim dan diangkut ke kendaraan. Rumah produksi ini diperuntukkan untuk menghasilkan produk risol yang masih mentah. Sedangkan untuk membeli produk risol isi yang sudah jadi, ditempatkan langsung di tempat langsung, maka bisa
konsumen mengunjunginya lewat kafe kami. Karena kafe kami ini tersedia dengan 3 pilihan area, yaitu ada indoor, semi outdoor, dan juga outdoor untuk perokok. Selanjutnya yaitu mengenai flowchart proses produksi. Flowchart proses produksi alurnya sama seperti di rumah produksi, yaitu dimulai dari penerimaan bahan baku, kemudian melakukan pengecekan. Jika sudah sesuai, maka langsung disimpan sementara ke gudang bahan baku. Kalau tidak sesuai, maka selesai dan diminta untuk melakukan pengiriman kembali. Setelah masuk ke gudang bahan baku, inventory yang tersedia diinput oleh sistem. Kemudian bahan baku masuk ke area produksi untuk proses produksi di ruangan produksi. Setelah jadi, lalu masuk ke proses pengemasan. Jika produk jadi telah dikemas, kemudian dimasukkan ke dalam ruang pendingin dan dilakukan pengecekan. Setelah itu dipindahkan ke gudang barang jadi untuk dikumpulkan untuk dikirim ke konsumen-konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai bab 7 terkait aspek sumber daya manusia. Di dalam struktural PT Orifood, jabatan tertinggi yaitu direktur yang dipegang oleh pendiri. Kemudian jajaran di bawahnya direktur terdapat seorang general manager. Kemudian jajaran para stafnya terdapat staf produksi yang berjumlah 3 orang. Kemudian 1 orang staf keuangan, 2 orang staf pemasaran, dan 1 orang untuk staf HRD dan juga keamanan. Selanjutnya yaitu mengenai reward and punishment di PT Orifood. Untuk reward dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu reward finansial dan reward non-finansial. Untuk reward finansial berupa pemberian bonus berupa kenaikan gaji kepada karyawan yang berprestasi dan telah bekerja dengan maksimal. Sedangkan yang kedua yaitu reward non-finansial, memberikan hadiah berupa rekreasi atau penaikan jabatan. Dengan pemberian reward ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja lebih baik. Sedangkan untuk punishment-nya dibedakan menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu terdapat sanksi berat berupa terkena PHK, kriterianya adalah jika karyawan melakukan penyelewengan dan tidak berusaha memperbaiki kesalahan. Yang kedua yaitu sanksi sedang berupa pemotongan gaji, jika karyawan tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat target dan waktu secara berulang kali. Sedangkan yang terakhir yaitu sanksi ringan berupa teguran. Ya, kriterianya adalah jika karyawan sering datang terlambat dan tidak masuk kerja tanpa izin. Selanjutnya yaitu mengenai aspek keuangan. Untuk aspek keuangan, kami hanya membahas mengenai 4 jenis saja. Yang pertama yaitu untuk biaya operasional, yang kedua laporan laba rugi, ketiga yaitu neraca, dan yang terakhir yaitu mengenai cash flow. Yang pertama mengenai biaya praoperasional yaitu pada tahun 2019 total pengeluaran sebesar 131.650.000 yang berasal dari modal sendiri yaitu 121.650.000 dan juga kredit sebesar 10 juta. Total modal ini untuk mendapatkan harta tetap dan juga harta tak berwujud. Selanjutnya yaitu mengenai laporan laba rugi. Diawali dengan rencana penjualan mulai dari 28.800 unit hingga 34.800 dengan penetapan harga yang bervariasi tiap tahunnya, mulai dari rentang 18.000 hingga 22.000, sehingga dapat menghasilkan laba yang semakin meningkat tiap tahunnya. Dimulai dari hanya memperoleh laba sebesar 28.604.700 hingga mencapai sebesar 180.600.034. Selanjutnya yaitu mengenai neraca. Pembuatan laporan neraca keuangan ini dilakukan oleh PT Orifood untuk menunjukkan jumlah harta tetap dan kewajiban yang dimiliki. Lalu untuk cash flow sendiri, cash flow milik PT Orifood tiap tahunnya mengalami peningkatan, mulai dari perolehan sebesar 37.211.000 sampai dengan 192.110.034 rupiah.
Selanjutnya yaitu mengenai aspek lingkungan industri. Untuk analisis SWOT, yang pertama yaitu terdapat strength berupa tampilan risoles yang menarik, yang kedua terdapat banyak varian rasa yang menggugah selera, dan yang ketiga yaitu bahan baku produk terjamin akan kualitas dan kehigienisannya. Selanjutnya yaitu ada weakness. Weakness-nya itu berupa produk tidak dapat tahan terlalu lama sehingga karena perusahaan kami tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua yaitu produk mudah ditiru dan terdapat banyak kompetitor. Dan yang ketiga yaitu harga kurang stabil karena cenderung lebih mudah naik ketika harga bahan bakunya naik. Selanjutnya terdapat opportunity, yaitu tempat yang strategis dan mudah diakses. Kedua, fasilitas yang cukup memadai. Dan yang terakhir, produk dipasarkan dengan cara online. Pemesanan produk bisa dalam jumlah besar juga. Selanjutnya yaitu mengenai trade. Yang pertama yaitu adanya pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih ekonomis. Kedua, munculnya pesaing yang membuka usaha dengan produk yang sejenis. Dan yang terakhir yaitu konsumen mengalami kejenuhan sehingga membutuhkan inovasi dari setiap produknya. Sebelumnya terdapat analisis SWOT yang kemudian terdapat strategi untuk SWOT. Untuk SO yaitu mempertahankan harga dan kualitas produk untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu melakukan inovasi dan pengembangan produk, cita rasa dan pelayanan untuk menghambat laju posisi pesaing dalam pasar. Dan yang terakhir yaitu tetap menggunakan bahan baku dengan kualitas yang bagus supaya kepercayaan pelanggan tidak berkurang. Untuk strategi WO yaitu tetap melakukan promosi yang baik melalui daring maupun luring. Yang kedua yaitu mempelajari teknologi mengenai bagaimana cara pengendalian persediaan bahan baku yang baik. Yang terakhir yaitu meluangkan waktu untuk melakukan eksperimen dalam menciptakan varian menu produk baru. Untuk ST yaitu memperkenalkan menu unik dengan cara melakukan promosi-promosi dan juga diskon. Yang terakhir yaitu menjaga ciri khas kenyamanan tempat dan keunikan cita rasa agar mendapatkan tempat tersendiri di hati para pelanggan. Dan untuk strategi yang terakhir yaitu untuk WT yaitu menerbitkan inovasi varian menu baru secara berkala. Yang kedua yaitu meminimalkan kerusakan produk dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas ketersediaan produk di pasaran. Selanjutnya yaitu untuk dampak pendirian usaha terhadap lingkungan masyarakat. Terdapat dua dampak yaitu positif dan juga negatif. Untuk dampak positifnya berupa mengurangi tingkat pengangguran dan yang kedua yaitu membantu masyarakat atau daerah setempat untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Dari kedua aspek tersebut, yaitu jika ditarik kesimpulan, maka dapat membantu masyarakat karena dengan adanya pendirian usaha ini dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan juga mengurangi tingkat pengangguran. Sedangkan untuk dampak negatifnya dibagi menjadi dua, yaitu untuk dampak tidak langsung dan dampak langsung. Untuk dampak tidak langsungnya berupa terjadinya urbanisasi dan juga terjadinya tindakan kriminal. Untuk dampak langsungnya berupa pencemaran lingkungan dari limbah industri, yang bisa saja disebabkan oleh sisa minyak penggorengan yang dibuang ke perairan, sampah-sampah yang dibiarkan menumpuk begitu saja, ataupun packaging berbahan plastik yang dibuang secara sembarangan. Oleh karena itu, untuk cara pengatasinya dengan cara yang pertama yaitu di setiap sudut ruangan rumah produksi disediakan tempat sampah agar lingkungan rumah produksi ini tetap terjaga kebersihannya. Yang kedua yaitu sisa minyak penggorengan jika hendak ingin dibuang terlebih dahulu untuk dimasukkan ke dalam dirijen. Dan yang ketiga yaitu menyediakan tempat pembuangan akhir atau TPA di belakang rumah produksi untuk menampung sampah-sampah. Dan yang terakhir yaitu setiap 4 atau 5 hari sekali untuk memanggil petugas sampah agar TPA tidak terlalu menumpuk dan tercium bau tidak segap sehingga mengganggu kenyamanan para karyawannya. Selanjutnya yaitu terdapat bab 10 mengenai aspek kriteria investasi.
Yang pertama yaitu terdapat NPV berdasarkan perencanaan bisnis yang telah dibuat, maka bisnis yang kami dirikan ini yaitu PT Orifood layak untuk dijalankan dikarenakan nilai NPV-nya yaitu lebih dari 0. Kemudian untuk menghitung IRR-nya, nilai IRR kami yaitu sebesar 99%. Maka investasi layak untuk dilanjutkan. Sedangkan yang ketiga itu mengenai perhitungan PI. Nilai PI ini tidak kurang dari 1, maka bisnis kami dinyatakan menguntungkan. Selanjutnya yaitu mengenai BEP atau break even point. Nilainya tidak impas pada saat unit produksi menunjukkan jumlah 619 pieces per tahunnya, karena dapat menghasilkan nilai BEP rupiah sebesar 13.619. Yang terakhir yaitu ARR. PT Orifood mendapatkan perolehan keuntungan sebesar 38%. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu adalah PT Orifood berdiri sejak 13 Maret 2019 yang didirikan oleh Harum Rahma Putri dan juga Istiha Triana Arumsari. Bisnis usaha makanan ini berawal hanya sebatas usaha biasa yang tidak memiliki banyak cabang dan belum mempunyai legalitas. Kemudian bisnis ini semakin berkembang dan memperoleh legalitas usahanya secara hukum dengan memenuhi serangkaian persyaratan untuk dapat mendapatkan dan memilih legalitas usaha yaitu berbentuk PT atau perseroan terbatas. Untuk kesimpulan poin kedua yaitu nilai investasi awal yang dimiliki oleh PT Orifood saat baru merintis usaha bisnisnya hanya bermodalkan dana sebesar 70.100.000, di mana dari modal yang hanya sebesar 70.100.000 ini dapat menghasilkan nilai NPV sejumlah 1.049.350.042 rupiah, sehingga bisnis yang kami kelola layak untuk dirintis. Selanjutnya mengenai saran, diharapkan agar PT Orifood tetap memberikan pelayanan terbaik untuk para konsumennya, tetap mempertahankan cara promosi dengan konsisten dan juga menarik. Selain itu juga untuk dapat mengeluarkan inovasi panganan lainnya, sehingga konsumen lebih mendapatkan banyak pilihan produk. Selanjutnya yaitu diharapkan agar PT Orifood selalu memperhatikan mengenai bagaimana menjaga kualitas dan juga cita rasa panganan risol ini, agar konsumen selalu mempercayai perusahaannya dan mencari segmentasi pasar yang tepat. Dikarenakan penentuan lokasinya juga menentukan dalam memasarkan produk risol ini untuk masyarakat. Sekian presentasi proposal usaha kelompok kami yaitu PT Orifood. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.